Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1151. Tempat peristirahatan terakhirku. Wajah Sintian sempat tertegun, lalu seketika berubah menjadi tawa geram yang penuh amarah. Kau ini benar-benar keras kepala meski ajal sudah di depan mata. Dengan dua sekutuku di sisiku, kau tak punya harapan sedikit pun untuk melawan, tinggal tunggu mati saja. Penguasa suci terlalu merendah, bisa membantu penguasa suci adalah kehormatan bagi kami, kata seorang lelaki tua berjubah ungu dengan senyum lembut sambil merapikan janggut putihnya. Meskipun kekuatannya di alam bintang Tianwei ini lebih tinggi dari penguasa suci Xingtian, dia tetap tidak berani bersikap tinggi hati di hadapan pemimpin istana Xingtian itu. Alam bintang Tianwei ini hanyalah sudut kecil dari luasnya semesta raya, dan begitu keluar dari sini, dia tetap hanyalah Raja Dewa tingkat 9, sementara penguasa suci Xingtian adalah eksistensi tingkat Dewa Agung dengan 9 roda ilahi. Bahkan di alam ini, jika diberikan waktu, penguasa suci bisa dengan mudah memulihkan kekuatan penuhnya. Lelaki tua itu bernama Situ Qiu, dulunya adalah seorang kultivator independen dari dunia langit. Saat muda, ia mendapatkan warisan dari seorang kaisar dewa tingkat 9, dan menghabiskan lebih dari 1 miliar tahun untuk menapaki tingkat menengah kaisar dewa tingkat 9. Namun, itu adalah batas bakatnya. Ia sudah terjebak dalam tingkatan itu selama miliaran tahun, dan jika tidak ada kemajuan lagi, umurnya paling lama hanya tersisa 10 miliar tahun. Sekilas itu terdengar lama, tapi dalam kurun waktu itu bisa terjadi berbagai macam bencana. Dunia seni bela diri ini adalah medan yang sangat keras, dan mereka yang tidak terus naik tingkat, hampir mustahil dapat hidup tenang hingga ajal. Bahkan jika seseorang memilih menyepi dan tak mencampuri urusan dunia, pada akhirnya tetap akan terseret dalam konflik oleh orang lain. Jangan bicara soal kaisar dewa biasa, bahkan penguasa Dao yang nyaris abadi pun tak banyak yang bisa bertahan hidup sepanjang sejarah. Mereka yang mengejar keabadian sebagian besar gugur dalam jalannya. Selain Situ Qiu, satu lagi sekutu penguasa suci Xingtian adalah seorang pria paruh baya tanpa alis, dengan wajah penuh bekas luka menyerupai jejak kaki kelabang, yang memancarkan aura kejam dan mengerikan. Namanya adalah Wang Kunwu, seorang kultivator teknik pembantaian. Ia telah membunuh begitu banyak orang sehingga dikejar banyak musuh, dan 2 juta tahun lalu melarikan diri ke alam bintang Tianwei untuk bersembunyi. Kali ini, demi janji penguasa suci Xingtian yang akan memberinya perlindungan istana Xingtian, ia bersedia membunuh Luo Xiu agar bisa keluar dari alam ini dengan aman. Aura dua kaisar dewa tingkat 9 meledak, 12 roda ilahi menggantung seperti matahari di langit, menindas sekeliling dan menutup ruang gerak. Namun, di bawah tekanan itu, Luo Xiu berdiri tanpa gentar, hanya berkata dengan tenang, "Penguasa suci Xingtian, kalau kau membawa 2 orang ini sebelum aku masuk ke alam abadi, mungkin aku memang tak akan bisa lolos. Tapi sekarang, kau sudah salah perhitungan." Tatapan Luo Xiu tertuju pada penguasa suci Xingtian yang berdiri di haluan kapal perang, dan perlahan ia berkata, "Karena aku telah menjadi dewa iblis tingkat 9. Dan aku telah membentuk roda ilahiku." Saat berbicara, aura Luo Xiu pun membuncah, menandakan bahwa tingkat kekuatannya benar-benar telah mencapai dewa iblis tingkat 9 awal, bukan lagi puncak tingkat 8. Di belakang kepalanya, sebuah roda ilahi pun perlahan muncul, tampak samar dan seperti akan lenyap tertiup angin. "Itu yang kau sebut roda ilahi?" Situ Qiu dan Wang Kunwu sama-sama terkejut, lalu menatap Luo Xiu seperti menatap orang mati. "Aku pernah lihat orang sombong, tapi belum pernah lihat yang searogan kau. Roda ilahi seburuk itu pun berani kau pamerkan di depanku." Situ Qiu tertawa mengejek. Wang Kunwu juga mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Lawan sekelas ini bahkan tak layak ia bunuh. Namun hanya penguasa suci Xingtian yang tidak meremehkan. Ia sudah pernah bertarung dengan Luo Xiu, dan tahu betapa dalam rahasia dari roda ilahi milik Luo Xiu. Terlebih, teknik-teknik yang digunakan Luo Xiu dahulu pun sangat misterius dan menakutkan. Dulu saja, saat Luo Xiu masih di puncak tingkat 8, ia sudah bisa menandingi Dewa Raja tingkat 9 puncak. Sekarang, dengan satu lompatan tingkat penuh ke Dewa Iblis tingkat 9, maka kekuatannya pun pasti melonjak luar biasa. Tapi penguasa suci Xingtian masih merasa percaya diri karena jarak antara Dewa Iblis tingkat 9 dan Kaisar Dewa tingkat 9 jauh lebih besar dibanding selisih antara puncak Dewa Iblis tingkat 8 dengan Dewa Iblis tingkat 9. Apalagi, ia punya Situ Qiu, seorang kaisar dewa pertengahan. Luo Xiu pasti tak akan punya peluang. "Rekan-rekan, tak usah buang waktu, mari segera bunuh orang ini. Janji yang aku berikan, pasti akan kutepati," ujar penguasa suci Xingtian dingin. Tentu. Situ Qiu mengangguk sambil tersenyum,
hendak menyerang, tapi Wang Kunwu sudah melangkah ke depan lebih dulu. Untuk sampah semacam ini, tak perlu repot. Aku cukup menebasnya sekali, dan ia akan mati berkali-kali. Saat berkata begitu, Wang Kunwu sudah menyerang. Ia mengeluarkan pedang merah darah seperti disiram darah segar, dan mengayunkannya dengan kekuatan buas dan tajam, membentuk kilatan merah menyala yang membelah langit menuju Luo Xiu. Ia jelas tidak menahan diri, berniat menyelesaikan semuanya dengan satu serangan. Namun Luo Xiu tetap tenang, hanya membalik telapak tangannya dan membalas dengan tebasan pedang berwarna emas yang cemerlang, memuat dua kekuatan hukum surgawi dari teknik Hao Tian dan teknik pemecah langit. Boom! Kilatan darah langsung dihancurkan di udara, dan kilatan pedang emas itu bahkan masih terus melaju, mengarah langsung ke Wang Kunwu. Tenaga hukum kekaisaran, bocah yang baru menembus Dewa Iblis tingkat 9 ini sudah bisa memadatkan kekuatannya ke tingkat setajam ini. Wajah Wang Kunwu langsung berubah sebagai seorang kaisar dewa tingkat 9, ia sangat paham apa itu kekuatan tingkat kekaisaran, karena hanya para kaisar dewa yang mampu membentuk kekuatan tersebut. Justru karena kekuatan itu sangat hebat, para kaisar dewa bisa dengan mudah menindas lawan yang berada di bawah tingkatan mereka. Kini Wang Kunwu akhirnya sadar mengapa penguasa suci Xingtian mengajaknya serta Situ Qiu dalam perburuan ini. Andai lawan ini mudah dihadapi, bukankah aneh bila seorang penguasa suci Xingtian sampai membutuhkan bantuan mereka? Neng, cahaya darah membuncah, niat membunuh yang begitu padat dan nyata menyebar ke seantero langit. Wang Kunwu mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Dalam sekejap, pedang darah dan pedang emas saling membentur ratusan kali di udara. Meski hanya seorang kaisar dewa awal biasa, Wang Kunwu unggul dalam seni serangan karena ia menapaki teknik pembantaian. Luo Xiu sendiri belum menggunakan seluruh kekuatan pamungkasnya, melainkan memilih menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengembangkan berbagai hukum surgawi sebagai uji coba, sejauh mana kekuatannya saat ini mampu menghadapi para kaisar dewa. Di tingkatan sekarang, kemampuan yang ia bentuk secara spontan pun sudah setara dengan teknik para penguasa agung. Meski kekuatan tingkat kekaisarannya tidak sepadat milik Wang Kunwu, namun keunggulan dalam teknik membuatnya mampu menutupi celah itu dan bertarung setara. Penguasa suci Xingtian mengamati pertarungan itu dengan alis mengernyit. Pertumbuhan Luo Xiu benar-benar melampaui dugaannya. Bahkan, tanpa menggunakan jurus kuat yang sebelumnya pernah ia keluarkan, Luo Xiu sudah mampu mengimbangi Wang Kunwu. Tian Dao, tiba-tiba Luo Xiu berseru keras, dan roda ilahi di belakang kepalanya berubah menjadi bayangan kitab surgawi. Dalam sekejap, 12 kekuatan hukum surgawi meledak bersamaan, menyinari dunia dengan cahaya ilahi yang tak terhingga. Dengan tetap menggunakan teknik dewa perubahan, Luo Xiu mengembangkan hukum tertinggi dari langit itu dan hasilnya adalah teknik surgawi setara dengan tingkat penguasa Dao. Tentu saja, yang dimaksud bukanlah tingkat kekuatan yang mampu dikeluarkan seorang penguasa Dao, melainkan tingkat kedalaman makna yang sudah menyentuh tingkat teknik penguasa Dao. Jika suatu saat Luo Xiu mencapai tingkat penguasa Dao, maka teknik ini akan berevolusi menjadi teknik penguasa Dao sejati. Ketika tekniknya naik satu tingkat penuh, Wang Kunwu langsung terpukul mundur dan memuntahkan darah, tubuhnya terlempar jauh. Boom! Namun tepat saat itu, cahaya pedang melesat dari langit, menembus cahaya kitab surgawi dan langsung mengarah ke dahi Luo Xiu. Situ Qiu akhirnya ikut campur. Meskipun ia hanya satu tingkat lebih tinggi dari Wang Kunwu, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Satu tebasan pedangnya langsung menghancurkan teknik surgawi Luo Xiu. Dao Bumi, teknik dewa perubahan kembali bergerak, dan Luo Xiu mengembangkan teknik hukum dari bumi. 9 naga raksasa naik ke langit, masing-masing memuntahkan bola naga, membentuk formasi menyerupai pusaka 9 mutiara naga. Ia segera menggabungkan kekuatan dari langit dan bumi menjadi satu teknik yang lebih kuat, tetapi tetap tak mampu menahan desakan Situ Qiu dan terus terdesak mundur di bawah hujan cahaya pedang. Segel Agung Huang, mendadak, aura Luo Xiu melonjak tajam. Ia mengaktifkan jurus tinju kekosongan agung, tubuhnya bersinar keemasan seperti berubah menjadi menara huang hidup. Keras, satu benturan menghancurkan cahaya pedang itu, dan Luo Xiu pun berubah menjadi cahaya, melesat langsung menuju penguasa suci Xingtian. Bocah, kau berani. Situ Qiu murka, lebih banyak cahaya pedang muncul, mengisi langit dan bumi, menebas tanpa ampun ke arah Luo Xiu. Bila Luo Xiu tetap memaksa menyerang penguasa suci Xingtian, ia tak mungkin bisa menghindari hujan pedang ini. Segel 1000 hukum, Luo Xiu mengubah mudra di tangannya, dan ribuan teknik surgawi meledak dari roda ilahinya, semuanya adalah teknik bertahan. Sementara itu, tubuhnya tak melambat sedikit pun. Dengan bantuan kekuatan ruang dan kecepatan, ia muncul seketika di hadapan penguasa suci Xingtian. Luo Xiu, kau pikir bisa membunuhku? Penguasa suci Xingtian tetap tenang, sebagai dewa agung tingkat 9, meski kekuatannya kini ditekan ke level dewa raja, ia tetap punya banyak kartu truf untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak kucoba, mana bisa tahu. Senyum dingin menyungging di bibir Luo Xiu, lalu matanya memutih keperakan. Tian Yong,
Ia melepaskan teknik hukum waktu yang ia pelajari di alam abadi, dan seketika, gerakan penguasa suci Xingtian terhenti dalam waktu yang dibekukan. Semua kembali menjadi satu, Luo Xiu melancarkan teknik terkuatnya, seluruh hukum langit disatukan menjadi satu, mencapai puncak sublimasi, dan tercipta satu cahaya abadi yang sangat terang. Di saat itu, seolah dunia ini hanya menyisakan satu hal cahaya keabadian itu. Bersambung.